Sobat Planner dan Sobat Infrastruktur, di Kabupaten Tangerang, permasalahan sanitasi menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. Berbagai upaya penanganan masalah sanitasi telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Salah satunya yaitu melalui program Sanitren, sanitasi berbasis pesantren. Dari data yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, dari sekitar 900-an pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, sebagian diantaranya masih memiliki sarana sanitasi yang kurang baik, atau bahkan sebagian diantaranya masih dalam keadaan buruk. Sanitren atau sanitasi berbasis pondok pesantren yang merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah Kabupaten Tangerang hadir untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sanitren bertujuan untuk menyediakan sarana sanitasi yang layak dan memberdayakan warga pondok pesantren dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat, yang salah satunya yaitu melalui perilaku sanitasi yang layak dan aman. Sobat Planner dan Sobat Infrastruktur, kita akan berbincang lebih banyak lagi tentang program Saniten dalam Idea Project Podcast Bapeda, seri Infrastruktur Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tiara Faridi dalam acara Idea Project Podcast sesi Infrastruktur Forum. Kali ini kita akan membahas sanitasi berbasis pesantren, sebuah program yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memfasilitasi kesehatan para santri di Kabupaten Tangerang. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kami pimpinan Pondok Pesantren Asmaul Husna, Bapak Endar Suharno, Kiai Haji. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Untuk lebih dalam lagi, juga telah hadir bersama kita Bapak Muhyiddin Akhodir, seorang fasilitator sanitren di Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Pak Muhyiddin. Sehat? Pak Dede sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sahabat infrastruktur, untuk mempersingkat waktu kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Pak Kiai dan Pak Muhyiddin, mungkin saya harus ke Pak Kiai dulu. Program sanitren ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya, bahkan kalau nggak salah sudah 2 periode ya, 5 tahun yang lalu sampai sekarang ya. Pak Kiai sendiri untuk Asmaul Husna dapat program ini yang tahun keberapa? Ketiga Pak ya. Tiga ya. Program anggaran 2021 ya. 2021. Nah, setelah mendapat, bisa nggak ceritakan Pak? Sebelum mendapatkan program ini dan sesudah mendapatkan program ini apa bedanya? Baik. Terutama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kepada fasilitator Kabupaten Tangerang, kemudian pemerintah Kabupaten Tangerang dan mungkin Kabupaten yang menjadi program unggulan. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih juga yang kedua atas undangan saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kita silaturahmi ini, mudah-mudahan Allah memberikan peluang ke depan. Amin. Kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Amin. Baik, terkait masalah bantuan sanitasi pondok pesantren, berbasis pondok pesantren, saya ceritakan sedikit mungkin fasilitas yang ada di pesantren kami, terutama di pesantren Asmaul Husna. Sebelum adanya bantuan tersebut, mungkin kalau saya harus bahas sangat memprihatinkan. Itu bahkan waktu kemarin juga sudah saya sampaikan, ya yang namanya pesantren Salafi Murni, apalagi lokasinya di perkampungan banget, kan? Ya mungkin bapak-bapak juga udah pada tahu, itu kan jadi fasilitas terkait apa namanya MCK atau yang lainnya, gitu kan, mungkin benar-benar tidak sesuai dan tidak memadai, gitu kan, apalagi kaitan dengan hukum fikih. Nah, dengan adanya program ini, program unggulan Bapak Bupati dalam hal ini yang disebut sanitasi berbasis pondok pesantren, kami sangat terbantu, dan para santri pun juga sedikit ada agak giat ya dalam toharohnya, dalam sehari-harinya, termasuk pendidikannya, karena ya mungkin
lancarnya adanya fasilitas tersebut. Gitu kan. Sebelum ada bantuan mungkin agak malas-malasan karena sumurnya juga jauh, gitu kan. Tempat ya mungkin wudhunya juga ya masih alami, gitu kan. Itu kemudian termasuk ya tempat mandinya juga, ya termasuk ya WC-nya juga mungkin tidak sesuai ya. Iya. Dengan adanya ini alhamdulillah para santri kegiatannya lebih giat, gitu kan. Lebih giat termasuk kegiatan berjamaahnya dengan adanya fasilitas terutama tempat wudhu, itu kan yang alhamdulillah menurut saya itu sangat nyaman. Gitu. Makanya saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah kabupaten. Dalam hal ini Bapak Mejaki kita dibantu kemudian sama Pak Muhyiddin dengan sebagai fasilitator Kabupaten Tangerang, ya mungkin dengan adanya beliau bisa tersentuh pesantren kami dengan bantuan tersebut. Mungkin seperti itu. Boleh tahu Pak, Kiai berapa santriwati yang ada Al Asmaul Husna? Jadi untuk sementara ya karena mungkin fasilitas kami belum begitu memuaskan atau belum begitu sesuai gitu kan. Jadi mungkin untuk sementara ini ada 20 anak santri, baik santri atau pesantren. Karena fasilitas kami ya kurang gitu. Iya. Gitu. Insya Allah harapan kami ke depan mudah-mudahan gitu kan. Pemerintahan yang sekarang atau ke depan mudah-mudahan dapat lagi. Amin. Terutama asrama. Ini kan program yang baru ya, mungkin bagi kita di Indonesia ini program sanitasi pesantren adalah program yang baru saya pikir, karena jarang sekali pemerintah daerah itu menyentuh sanitasi untuk pondok pesantren, terutama untuk kesehatannya. Nah, ketika Bapak ditanya atau disurvei, kaget nggak apa ini begitu Pak? Baik. Ya mungkin ada dua hal ya. Jadi yang disebut roja wal khauf, artinya harap-harap cemas. Artinya ya di sisi lain mungkin saya merasa senang adanya kepedulian pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini terkait sanitasi pesantren. Yang kedua, saya juga merasa bingung. Bingungnya waktu itu lahan yang tidak memadai, gitu kan. Bahkan sempat saya sedikit jawabannya ditunda. Dan setelah disurvei, Pak kalau bisa ditunda dulu sebentar, kami adalah gitu kan. Sebetulnya kami pun juga sebelum datang yang survei itu sudah berbincang-bincang, memang punya rencana ini membeli tanah. Dan ternyata alhamdulillah dengan gerakan Allah dan izin Allah, ridha Allah juga memberi rezeki kepada kami, kepada para pesantren. Itu alhamdulillah bisa tanah bisa dibeli gitu kan. Kemudian bantuan pun juga kami bisa terima. Alhamdulillah. Maaf Pak Kiai, ada mitos tentang apa? Kalau pondok pesantren tidak sanitasinya memadai atau dengan kan kalau di pondok pesantren itu kalau kita belum gatal-gatal itu belum nyantri kan gitu. Itu kan mungkin nggak tahu mitos itu bagaimana. Nah sekarang ini tiba-tiba berubah dengan fasilitas yang agak memadai. Ya, ada nggak perubahan sikap perilaku buat santri-santri terutama dalam ya soal kesehatannya Pak? Oke. Memang betul, walaupun itu menurut saya bukan mitos, karena mungkin saya lihat ya dari fasilitas yang memang menurut kesehatan kan sangat minus sekali. Karena apa dulu yang namanya pesantren Salafi itu kan panggung ya. Kayak apa namanya itu kayak bilik gitu ya, atau amben gitu kan. Mungkin kan banyak kutu-kutu segala macam. Jadi hal wajar para santri mungkin sedikit ada penyakit gatal. Nah termasuk fasilitas tempat mandi atau itu yang disebut MCK gitu kan. Kan dulu mah wudhunya itu kan wudhunya itu di kobak di kobak itu kan. Jadi artinya kan semua kotoran juga masuk ke sana, mungkin seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang mungkin kan pakai keran gitu. Mungkin sedikit agak mengurangi gitu. Nah kemudian ya termasuk ada perubahan sedikit gitu kan, yang biasanya mungkin airnya di kobok gitu kan. Nah sekarang kan
mengalir. Ya mungkin sedikit kotoran-kotoran ke bawah. Kalau waktu itu kan kembali lagi kumur segala macam lah gitu kan. Nah dengan adanya program ini melalui air keran tersebut gitu kan, dulu kan termasuk segala macam. Dulu lantainya itu kan bambu. Iya. Apa itu namanya? Yang jelas itu dulu itu bambu. Artinya kan si airnya juga nggak ngalir. Iya. Kenapa? Dia terendam di situ. Istilah gitu Sunda kan. mah kembangnya. Sampai kan menimbulkan apa itu? Iya, Bentik-bentik kutu air ya, kutu air. Kan, sampai menimbulkan jadi nyamuk. Itu yang jadi persoalan yang disebut kurang kesehatan. Ini pun juga kita tidak menjamin bahwa adanya sanitasi pesantren bisa menimbulkan bukan, minimal sedikit ada mengurangi itu kan, termasuk kan kaitan dengan penampung kotorannya yang disebut apa itu sepitengnya itu kan dulu kan empangnya itu mungkin disitulah gitu kan. Jadi kalau bicara mitos ya mungkin bukan mitos sebetulnya, karena mungkin kita lihat dari main kondisinya ya. Nah maka untuk itu kami terutama saya pribadi atas nama pimpinan pengurus Busna dan mewakili seluruh pesantren yang mendapat bantuan sanitasi pondok pesantren, saya sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih banyak, terutama Allah telah menggerakkan, gitu kan. Allah telah menggerakkan pikiran, hati para pejabat, para pimpinan di kepemerintahan Tangerang dalam hal ini Bapak Bupati sangat peduli dan memikirkan kesehatan termasuk fasilitas pondok pesantren. Nah ini Pak, kita kan sudah mendapatkan fasilitas, tentunya mesti dijaga. Ada nggak Pak mungkin diterapkan, santri nanti digilir hari ini yang mencuci bak mandi si A si B, ada nggak Pak itu mungkin? Baik, alhamdulillah kami itu sebelum ada sanitren juga kalau masalah hal itu kan. Kenapa? Karena identik dengan fikih kan yang tohar itu atau jaga kebersihan itu kan itu jadi pangkal asal. Maka kami juga setelah mendapat bantuan tersebut, karena itu mungkin saya kira atau saya rasa bukan biaya yang sedikit. Nah kami dari pihak pondok pesantren, baik saya pribadi sebagai pimpinan atau anak santri gitu kan, jadi harus memelihara, itu kan memelihara, mengurus. Kenapa? Ya mungkin untuk sementara mohon maaf kalau kami iuran mungkin nggak bisa bikin seperti itu. Nah sekarang kan sekedar kita merawat, mengurus itu, maka kami punya program disebut Jumat Bersih. Jadi setiap hari Jumat maka kami itu walaupun situ masih bersih harus dibersihkan, itu kan, baik itu lantainya atau temboknya atau tempat segala macam itu kan, gitu. Memang ya di pesantren sudah identik gitu. Karena ini kan sanitasi pesantren ini kan, sanitasinya ini kan sebenarnya kalau saya melihat amanat ya. Betul. Amanat dari pemerintah kabupaten yang uangnya dari rakyat dibangunkan ini dan harus dijaga. Saya pikir ya memang sudah semestinya untuk menjaga itu, dan itu sudah kewajiban kita semua untuk saling mengontrol. Tadi sudah kita bicara soal kondisi pesantren, sekarang kita bicara soal bagaimana sih pengawasannya dan bagaimana proses mendapatkan dan pemberiannya. Pak Muhyiddin mungkin sebagai fasilitator bisa menjelaskan sebenarnya apa sih fungsi fasilitator sanitasi pesantren di Kabupaten Tangerang? Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi fasilitator ya seperti diketahui namanya, fasilitator, memfasilitasi. Jadi kami diamanatkan oleh tim teknis. Tim teknis itu terdiri dari Bapeda, dan Esra, dan Dinas Bangunan dan Pemukiman. Kolaborasi tiga ini memberikan tugas kepada kami dari unsur masyarakat untuk memfasilitasi program sanitasi. Apa yang difasilitasi? Tentu terkait dengan administrasi dan teknis bangunan. Kita tahu banyak para kiai dan santrinya sibuk mengaji, tapi di sisi lain mereka juga membutuhkan bantuan. Jadi biarkanlah kiai dan santrinya sibuk dengan tugasnya mengaji, untuk administrasi kami yang membantu, seperti fasilitasi proposal, dibuatkan proposalnya, dibuatkan surat permohonannya, kemudian LPJ-nya, gitu kan.
kemudian ketika membangun ini harus sesuai spek, karena harus pemerintah kan harus sesuai spek dari gambar, harus sesuai gambar segala macam. Alhasil teman-teman bisa bersinergi dengan para kiai dan para penerima manfaat. Nah, inilah keunikan dari program ini, ada partisipasi dari unsur masyarakat dengan terlibatnya fasilitator tadi. Kalau boleh tahu berapa jumlah fasilitator untuk program sanitasi pesantren ini, Pak? Fasilitator yang ada dari 3 tahun ke sini itu 30 orang, Pak, untuk mendampingi 150 titik kegiatan. Dengan pembagian satu fasilitator membawahi 5 pondok pesantren yang menyebar di seluruh Kabupaten Tangerang. Pak Muhyiddin, bisa nggak diceritakan kendala-kendalanya? Ini kan kondisi pondok pesantren berbeda-beda, karena ada yang mungkin lahannya kecil, lahannya besar, ada yang milik sendiri, ada yang juga bukan milik sendiri. Ada kendala-kendala ketika mendata itu? Ya, ada beberapa kendala, karena kami fasilitator hanya menjalankan fungsi fasilitasi administrasi. Ketika kami datang untuk proses pemberkasan, banyak juga pesantren yang tadinya sudah terdata masuk, ketika disamperin kendalanya lahannya tidak ada atau tidak memadai, karena ini membutuhkan lahan 8 kali 10 meter persegi, 8 kali 9 gitu kan. Akhirnya karena salapi kebanyakan pesantrennya lokasi tanahnya ya pas-pasan terbatas gitu kan. Kemudian ada juga mereka ini hanya menempati lahan orang, harus koordinasi dulu dengan yang punya tanah gitu kan. Nah, di situ. Tapi ada juga kendala yang unik gitu kan. Kita ingin membantu gitu kan. Pemda ingin membantu fasilitas MTK-nya supaya lebih baik, santrinya tidak gatal-gatal, begitu dari program ini. Tapi ada juga kiai yang dengan ketawaduannya memenuhi belum bisa menerima. Itu juga PR untuk buat kita gitu, untuk melakukan edukasi lebih lanjut. Nantinya di lapangan itu bervariasi. Terus sekarang dari segi pengawasan, Pak, apakah fasilitas juga mengawasi, misalkan begini, setelah dibangun, apakah juga fasilitas ikut mengawasi pemanfaatannya sanitasi ini oleh pondok pesantren? Oh iya. Biasanya kita ada program PHBS. Jadi dampingan dari program ini ada PHBS, kerjasama dengan Dinkes, sama fasilitator juga ditugaskan untuk mengedukasi, melatih santri dan para kiainya bagaimana cara pola hidup bersih dan sehat sesuai standar. Yang itu kita bimbing mereka, kita berikan edukasi. Selebihnya karena tugas kami hanya 3 bulan gitu kan, selebihnya ya kita pendekatan persuasif aja, tetap silaturahmi terbangun bagaimana segala macam gitu. Selanjutnya ya tadi tugas para santri dan kiai untuk memelihara secara utuh supaya program ini bukan hanya bermanfaat sesaat, tapi bisa seterusnya. Sebenarnya persyaratan apa sih, Pak, yang harus dipenuhi oleh pondok pesantren untuk bisa menerima manfaat dari sanitasi pesantren ini? Persyaratan utama itu adalah adanya lahan. Lahan ini dia mau sifatnya sertifikat, tanah atau AJB, ikrar wakaf atau hibah. Jika itu tidak ada, karena kita tahu banyak pesantren belum mengutarnya syaratnya, nah, tim teknis merumuskan bagaimana pesantren yang membutuhkan tanahnya ada tapi terkendala dengan legalitas tanah, cukup bikin surat keterangan dari desa bahwa tanah itu adalah tanah pesantren dan tidak dalam sengketa. Ya selebihnya biasalah, ada KTP, kemudian KK normatif begitu. Kemudian ada santrinya, ada kobongnya. Selebihnya seperti itu. Nah, dengan adanya sanitasi pesantren ini tapi tidak merubah suasana, Pak. Artinya kobong mungkin tetap seperti biasa. Artinya kearifan lokal itu tetap dijaga ya. Hanya saja mungkin sanitasi mungkin agak kejauhan,
hingga ya itu tadi suasana kearifan lokalnya bisa terjaga. Sebenarnya berapa sih Pak? Saya ngelihat jumlah pondok pesantren terutama Salafi ya di kabupaten ini banyak ya. Mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa berapa sih jumlah kobong di pondok pesantren Salafi di Kabupaten Tangerang ini? Kalau melihat dari database hasil pendataan, pendataan 2017 itu ada kisaran 790-an pondok pesantren terdiri dari Salafi dan pengembangan. Karena program ini kan lebih fokus ke Salafi, Ya. tapi tidak menafikan juga yang pengembangannya. Pengembangan itu pesantrennya itu pondok pesantren modern. Tetap mereka juga difasilitasi ketika membutuhkan. Nah, dari 792 ini data tahun 2017 tentu updatingnya ada, updating dari penambahan dari Kemenag. Karena kita kerjasama juga dengan Kemenag dalam hal data dari pondok pesantren. Jadi data-data itu semua ini kan program kabupaten, kemudian mungkin diserahkan ke Kemenag untuk mengelola atau bagaimana Pak? Awal-awal kan kita kerjasama dengan Kemenag itu pendataan data diambil dari Kemenag, kolaborasi data dari Kemenag, kemudian dari hasil pendataan awal tim gitu. Kemudian Kemenag juga ikut melakukan monitoring kegiatannya. Itu aja, jadi saling mengawasi lah, saling bekerja sama gitu. Dari ini kan sudah berapa tahun ya? Berarti sudah hampir 5 tahun Pak ya program sanitasi untuk periode kedua ya. Sudah berapa pesantren yang sudah terakomodir dalam program sanitren ini Pak? Ya. Yang sudah bergulir itu 346 sampai tahun 2021 kemarin, karena 2020 kan ada COVID sempat berhenti. Nah, mudah-mudahan di tahun 2002 ini jumlahnya akan ditambah pengganti dari COVID. Jadi kalau ditambah tahun ini 150, kisaran di 400. Target di 790 itu bisa tercover di tahun 2024. 2024 ya. Ini saya kembali ke Pak Kiai Pak. Ini kan program pemerintah daerah yang tentunya dilakukan per periode. Nanti harapan Pak Kiai setelah misalkan program sanitasi pesantren ini selesai, program apa lagi sih yang dibutuhkan oleh para pondok pesantren terutama untuk Salafi? Karena saya pikir kan pemerintah daerah atau pemerintah harus hadir juga di pondok pesantren, dan banyak hal-hal persoalan di pondok pesantren yang juga harus diselesaikan gitu. Nah, harapan Kiai apa saja Pak Kiai? Baik, kan pernah saya sampaikan waktu kemarin persemian, kan bukan berarti saya tidak merasa puas dengan kalian, mungkin karena fasilitas memang belum mencukupi. Harapan besar saya gitu kan terhadap pemerintah Kabupaten Tangerang, mungkin untuk sementara ini ya mudah-mudahan periode berikutnya itu kan periode berikutnya bisa membantu. Kami membutuhkan fasilitas pesantren yaitu asrama. Karena santri untuk sementara ini kan kobongnya namanya kobong gitu kan. Memang kobong kami itu kalau dulu kan balai rombeng ya. Itu disebut pesantren kobong itu bukan kayak kobong karena mungkin saking majunya perkembangan. Jadi harapan kami itu fasilitas terutama asrama itu atau kobong untuk santriawan gitu kan. Karena rencana kami di dalam itu khusus untuk santriawan, termasuk fasilitas sarana ibadah juga di musola gitu kan. Untuk sementara kan aula atau salin alhamdulillah sudah selesai gitu kan. Jadi harapan kami itulah tempat ibadah, di antaranya musola atau itu asrama untuk tinggal. Masih banyak persoalan di pondok pesantren Pak. Yang pastikan kita berharap santri-santri ini bisa
belajar dengan tenang, nyaman, tanpa diganggu oleh persoalan kesehatan misalkan kata-kata dan sebagainya Pak Tanti ya. Kemudian kira-kira ini kan air listrik ini kan butuh biaya setiap bulannya. Apakah itu juga masuk dalam subsidi program sanitasi pesantren Pak? Kalau bukan subsidi tapi bagian dari fasilitas ada di pembangunan itu ada untuk pemasangan listrik dan pengeboran sumur. Gitu ya. Plus Ya. untuk biaya bulanannya ya itu Saya pikir cuma bangunan fisiknya saja, listrik dan pemasangan itunya mungkin dibebankan oleh rupanya semua include ya. Jadi tinggal pakai. Nah, proses dari survei ke realisasi program sanitasi ini berapa lama Pak Muhyiddin? Ini sulit untuk dijawab karena dari survei kemudian ada kendala seperti tadi yang mundur kemudian harus diganti, harus kita ambil karena jumlah harus tetap sama di 150. Kemudian kita sudah menentukan, tim teknis sudah menentukan capturing, tim teknis sudah melakukan survei. Nah, kami tinggal melakukan verifikasi administrasi sekaligus pemberkasan. Itulah tugas fasilitator, verifikasi administrasi dan pemberkasan untuk pencairan. Tapi di tengah jalan kadang-kadang tadi ada yang mundur. Mundur ini kan butuh ini lagi. Balik lagi. Dari database yang ada itu mana pondok pesantren yang sudah masuk list, masuk data, kemudian kita datangin orangnya, ditanya siap apa enggak, kemudian persyaratannya mudah atau tidak, lahannya ada atau tidak. Nah itu kisaran makan seminggu sampai 2 mingguan untuk proses dari survei kemudian pemberkasan sampai pencarian itu sekitar 2 mingguan. 2 mingguan ya. Sampai utuh umpama berkas ini udah full siap untuk diajukan pencairan ke teknis. Kemudian pembangunan fisiknya kira-kira berapa lama? Pembangunan fisiknya itu 60 hari kerja. 60 hari kerja. Tapi dengan tukang yang memadai, kemarin ada yang selesai di 1,5 bulan. 1 bulan setengah tergantung situasi dia. Tergantung cuaca juga, tergantung cuaca. Jadi dari sekian pondok pesantren yang disurvei juga tidak semua Pak ya dapat ya, karena ada persyaratan itu ya. Iya, tanah Tanah. Karena masa mau membangun di atas langit. Dan ini juga harus tapak. Tidak boleh membangunnya tingkat itu di atas, harus tapak. Nah ini karena bangunan ini modelnya model cor, kan atasnya bisa difungsikan untuk kobong. Nah dari bangunan yang lalu ini udah banyak nih pesantren yang atasnya itu dikasih kobong. Jadi manfaatnya luar biasa, multifungsi lah. Kalau di Asmaul Husna bagaimana? Sudah di tingkat di jadi kobong. Jadi untuk sementara ini pertama mungkin tadi harapan kami kan ya karena masih baru banget gitu dan minta kembali ke pemerintah ini pun juga belum apa artinya, tapi tetap harapan kami rencana ke depan ya mungkin di atas di gitu kan, jadi bisa memanfaatkan yang ada Pak ya. Kemudian kan ngirit lahan juga gitu. Makanya kami sangat bersyukur dengan adanya fasilitator yang memfasilitasi cek lapangan, kemudian diekspos ke pemerintah, kemudian sampai terbentuklah pembangunan tersebut, gitu kan. Jadi insyaallah kami pun juga tetap berharap, gitu kan, ke pemerintah, walaupun itu tidak full semuanya dari pemerintah, atau yang lain, itu karena wali murid dan macam itu kan. Yang jelas, ya kami mengucapkan terima kasih, itu kan dengan adanya pembangunan tersebut. Hikmahnya memang banyak Pak, hikmahnya, terutama hikmahnya silaturahmi. Iya. Dulu yang saya nggak kenal, jadi bahkan bisa bercanda, bisa gurau, lewat WA pun juga kami suka bercanda. Itu hikmahnya.
Yang kedua, terutama pribadi, gitu kan. Dengan adanya bantuan tersebut, Bapak Bupati bisa silaturahmi ke tempat ke Lipo, kan, lingkungan pondok. Ya, alhamdulillah. Oh, pernah berkunjung ya? Alhamdulillah. Bahkan kemarin kan beliau yang bersihkan dengan wasilah fasilitator. Fasilitator. Jadi antara 150 pondok pesantren yang dapat bantuan Kabupaten Tangerang mungkin salah satu simbol ya, simbol peresmiannya di tempat ini. Alhamdulillah. Itu hikmahnya gitu kan. Maka untuk itu saya kasih PR sama pemerintah. Artinya setelah dibantu sanitasi pondok pesantren, tadi bukan berarti saya tidak puas dan tidak merasa kenyang, bukan itu, karena ya mungkin sepanjang program pemerintah kabupaten khususnya dalam hal ini Bapak Bupati gitu kan, termasuk Bupati mungkin berikutnya gitu kan, sepanjang program masih ada tetap gitu kan, saya berharap gitu kan, bukan saya yang pesantren Kabupaten Tangerang itu, mudah-mudahan artinya pedulilah terhadap sarana keagamaan dan pendidikan para pesantren. Pak, saya mau tanya juga, ribet nggak sih persyaratan yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan program ini? Sebetulnya yang kalau kiainya bisa memahami dan menyimak dengan baik, kemudian intinya peduli terhadap pondok pesantren, utama peduli. Kalau peduli terhadap pembangunan pondok pesantren itu nggak ada yang tak terlibat. Kenapa? Salah satu persyaratan itu kan sudah difasilitasi, gitu kan? Persyaratan normatif kan Pak? Iya. Kan proposal sudah dibuatkan. Kita dari pondok pesantren itu tinggal melakukan persyaratan di antaranya KTP dan izin operasional Kementerian Agama, legalitas pondok pesantren. Cuma itu sebetulnya. Ada pun misalkan kita diundang harus sharing atau apa segala macam, itu udah hal biasa. Hal biasa ya. Untuk yang berpikir dengan tadi kata fasilitator, ada juga kiai lahan siap, gitu kan, persyaratan ada, gitu kan. Cuman untuk sementara belum bisa menerima. Mungkin pemahaman manusia kan berbeda-beda, gitu maksudnya. Itulah yang disebut tadi. Sebetulnya bukan kendala, gitu kan. Justru fasilitator saya akan dari Polres, beliau itu bisa adaptasi. Ketika datang atau soal ke pondok pesantren ini, oh ini gitu kan, orang seperti ini gitu kan. Jadi ada yang tawadu, ada yang mungkin langsung spontan, misalkan nggak mau menerima, gitu kan, udah hal biasa. Tapi alhamdulillahnya fasilitator itu artinya kalau bahasa fasilitator itu dia entah pundungan, gitu. Jadi bisa adaptasi. Oh orang seperti ini gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Kalau menurut saya pribadi itu hikmahnya banyak, gitu kan, hikmahnya banyak. Bisa menjalin silaturahmi di antara pejabat atau Bapak Bupati dalam hal ini dengan langsung dengan wasilah difasilitasi oleh fasilitator. Iya. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi kalau kata orang Sunda, ini kan udah mengambil jahe. Artinya memang fungsi fasilitator ini sebagai penjembatan ya, penjembatan antara pondok pesantren dengan pemerintah daerah. Dan saya lihat juga persyaratannya tidak jelimet, karena ya nggak mungkin kali ya ke pemerintah daerah mau memberikan bantuan dengan persyaratan yang macam-macam. Karena kan intinya adalah untuk membangun masyarakatnya juga. Santri dan pondok pesantren adalah masyarakatnya juga. Tadi kita bisa tambahkan, kenapa harus pakai izin operasional Kementerian Agama? Intinya pemerintah Kabupaten Tangerang ketika menggelontorkan anggaran tersebut kan harus sesuai dengan data. Nah, sementara data itu kan adanya di Bepom. Wajar gitu kan, dari pemerintah atau dari fasilitator kan ambil data di Kementerian Agama. Makanya si pondok pesantren tersebut harus mempunyai izin operasional. Bukan berarti itu persyaratan yang wajib sebetulnya. Artinya harus jelas ketika menyalurkan tersebut pesantren mana ada enggak, terdaftar dari Kementerian Agama. Jadi sebetulnya bukan formil jadi bisa dipahami ya, saling mendukung. Pemerintah pun juga memberikan bantuan tersebut ke pihak pondok pesantren juga kan bukan berarti ribet, itu udah biasa gitu kan. Jadi intinya kalau tidak kita kenal gitu kan, ya mungkin siapa sih yang mau ngasih gitu. Jadi kalau kita nggak mengajukan, mungkin pemerintah nggak tahu juga. Alhamdulillah dengan adanya fasilitator mungkin saya merasa. Nah, Pak Muhyiddin, program ini kan sudah hampir 5 tahun ya. Berapa sih pondok pesantren tiap tahunnya yang bisa mendapatkan program sanitasi pesantren? Ya,
tiap tahun itu 150 titik. Tapi mudah-mudahan di tahun 2002 ini ada rencana dari tim teknis yang mudah-mudahan nanti bisa disetujui oleh Pak Bupati. Ini akan ada tambahan di 2022 ini di perubahan. Sekarang sedang proses pendataan untuk 150 pondok pesantren. Tahun 2023 nanti digenjot atau bagaimana Pak untuk penyelesaiannya program ini? Mudah-mudahan dimaksimalkan. Tapi yang jelas pemerintah daerah dalam hal ini Bupati sangat care dengan urusan keagamaan, makanya bulan lalu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama langsung ditandatangani oleh Pak Menteri Gus Yakut, gitu kan. Penghargaan atas kepedulian Bupati Kabupaten Tangerang Pak Ahmad Zaki Iskandar pada program-program keagamaan, salah satunya tentang sanitary. Pak Kiai, Pak Muhyiddin, ini sebenarnya kita pengen membahas ini panjang lebar. Terima karena waktu ya kita dibatasi. Mungkin Pak Muhyiddin ada closing statement untuk pondok pesantren dan fasilitas, apa yang harus dilakukan dan apa yang dikerjakan begitu Pak. Mungkin ada closing statement yang Bapak. Kami tentu berharap apa yang sudah diberikan ini bermanfaat bagi penerima manfaat. Dalam konteks sanitren tentu ada santri, ada kiai, ada dewan gurunya, ada pengajarnya. Ini bisa bermanfaat. Dan kemanfaatannya ini tidak sesaat. Bisa dirawat, dijaga kebersihannya. Kalau tadi Pak Kiai di Asmaul Husna ini seminggu sekali, setiap hari Jumat itu melakukan pembersihan. Nah, mungkin di tempat lain bisa ditiru atau ditingkatkan, bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, supaya asas manfaat ini betul-betul dirasakan jangka panjang, tidak hanya sesaat. Itu aja. Pak Kiai mungkin ada harapan-harapan. Ya, atas nama pribadi dan tim pondok pesantren Asmaul Husna sekaligus mewakili pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Yang pertama ya, saya ucapkan terima kasih banyak pemerintah dalam hal ini Bapak Zaki Iskandar yang telah membantu pondok pesantren terkait sanitasi pondok pesantren, kemudian harapan ke depan. Dan kami pun juga di samping merasa bersyukur, kami juga mendoakan ke pemerintah Kabupaten Tangerang dengan siapapun nanti untuk selanjutnya, dan mudah-mudahan para pejabat, para pimpinan atau para mudah-mudahan amanah. Kami dari pihak pesantren berharap ke depan bisa menerima kembali apapun itu bentuk bangunannya atau bentuk bantuannya terserah. Yang jelas kami itu tetap berharap sepanjang itu program pemerintah masih ada, masih berjalan, dan kami untuk saat ini yang telah menerima siap kami merawat, gitu kan, dan kami pun juga memang merasa memiliki, gitu kan, jadi karena memang itu amanah, mudah-mudahan kami pun juga bisa melaksanakan amanah dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Muhyiddin dan Pak Kiai atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita semua. Sahabat infrastruktur, sudah banyak yang kita bahas tentang program sanitasi pesantren. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu yang menerima manfaat maupun santri-santrinya bisa berkah dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.